Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Kita akan mencoba mempelajari tentang kaidah pencacahan. Pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Pada pertemuan berikutnya tentang permutasi dan kombinasi, insya Allah. Kompetensi dasar untuk kaidah pencacahan ini, untuk kompetensi pengetahuannya, menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian kompetensi keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Tadi sudah tergambar bahwa dalam kaidah pencacahan itu kita akan mempelajari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Di aturan penjumlahan nanti ada terkait dengan pengetahuan kita tentang himpunan yang pernah dipelajari di SMP, khususnya tentang gabungan dua buah himpunan untuk himpunan yang tidak mempunyai irisan. Himpunan yang tidak punya irisan itu dikenal dengan dua buah himpunan yang saling lepas. Nah, sementara nanti aturan perkalian untuk dua buah himpunan yang tidak saling mempengaruhi. Yang tidak saling mempengaruhi itu adalah dua buah kejadian yang saling bebas. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Kita lanjutkan. Pada pekan pertama ini kita akan membahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian ditambah nanti dengan notasi faktorial. Pekan-pekan berikutnya nanti menyelesaikan materi tersisa tentang kaidah pencacahan dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang pokok bahasan berikutnya, peluang. Mudah-mudahan dalam 7 pekan ini bisa kita bahas, insya Allah. Untuk membahas tentang kaidah pencacahan, sebaiknya kita mengingat kembali pengetahuan kita tentang himpunan. Pada satu kali pelemparan dadu yang bersisi 6, yang masing-masing bermata 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, semesta pembicaraannya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada himpunan mata dadu ganjil, sebutlah A, maka himpunan itu adalah 1, 3, 5. Dan himpunan mata dadu genapnya himpunan B 2, 4, 6, dan himpunan mata dadu primanya C 2, 3, 5. Kalau kita perhatikan himpunan A dengan himpunan B, himpunan mata dadu ganjil dan mata dadu genap itu tidak beririsan. Nah, himpunan A irisan B-nya himpunan kosong. Nah, ini dikenal bahwa A dengan B itu saling lepas. Saat dadu dilempar muncul ganjil, tidak mungkin bersamaan dia muncul genap. Nah, yang tidak bisa terjadi secara bersamaan itu ciri dari yang saling lepas. Sementara himpunan A dengan C, himpunan mata dadu ganjil dengan mata dadu prima, itu punya irisan 3 dan 5. Nah, ini himpunan A dengan C tidak saling lepas. Demikian juga himpunan B dengan C. Kalau himpunan yang saling lepas, maka bilangan kardinalnya itu adalah jumlah dari masing-masing kardinal himpunan-himpunan tersebut. NA union B itu sama dengan NA ditambah NB. NA-nya 3, NB-nya 3, jumlahnya 6. Nah, sementara yang tidak saling lepas, maka himpunan gabungannya, unionnya, itu tidak bisa langsung bahwa A union C itu kardinal dari A ditambah kardinal dari C, harus dikurangi dengan irisannya karena dia punya irisan. Untuk yang saling lepas ini terkait dengan apa yang akan kita bicarakan, yaitu aturan penjumlahan. Nah, untuk
dua berikutnya ini tidak secara khusus, tapi untuk anak-anak yang tidak secara khusus dibahas, tapi untuk anak-anak yang ikut pembinaan Olimpiade Matematika atau Informatika ini sudah pernah kita bahas tentang prinsip eksklusi dan inklusi. Tapi ya bentuk yang ini juga nanti akan kita dapatkan di materi peluang ya, nanti ada peluang yang nanti memerlukan konsep eksklusi inklusi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita coba lihat masalah pembuka ini. Mohon maaf nih, mestinya masalah pembuka 1. Ayah memiliki kendaraan yang biasa digunakan untuk pergi ke kantor, yaitu 1 mobil dan 2 motor. Jadi kita punya himpunan mobil, himpunan motor. Anggota himpunan mobilnya 1, anggota himpunan motornya 2 nih. Bagaimana menghitung banyak cara ayah pergi ke kantor menggunakan kendaraan itu? Ya, kalau melihat tadi, ini mirip dengan himpunan A dengan B. Menggunakan motor tidak bisa sekaligus menggunakan mobil, atau menggunakan 1 motor bahkan di sini tidak bisa sekaligus dua-duanya digunakan. Jadi tidak bisa terjadi secara bersamaan. Jadi sebutlah kalau misalnya A itu adalah himpunan mobil, banyaknya mobil 1, banyaknya himpun motor, sebutlah motor nyatakan dengan B 2. Maka nanti gabungannya menggunakan mobil atau motor. Nah, kalau kita lihat irisannya A dengan B, dia himpunan kosong ya. Atau sebelumnya, kalau ayah akan menggunakan mobil, ayah bisa menggunakan mobil yang warna gold itu ya. Nah, dia punya 1 cara nih. Kalau akan menggunakan motor, ayah bisa menggunakan motor yang grey ya, atau motor yang merah. Ini ada 2 cara. Jadi ayah bisa menggunakan 3 cara. Ini melakukan enumerasi, dibuat list. Ayah bisa menggunakan apa saja, mobil gold, motor grey, motor merah. Kalau untuk yang kasus ini sedikit nih objeknya, bisa kita coba lakukan list ini. Tapi kalau banyak objeknya, maka melakukan list seperti ini itu pekerjaan yang tidak mudah. Bukan tidak mudah sih, pekerjaan yang menyita waktu mungkin ya. Nah, kaidah pencacahan ini berusaha untuk mencoba menentukan banyaknya cara tanpa melakukan enumerasi. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah ada gambaran di himpunan yang saling lepas. Kalau A dengan B-nya saling lepas, tidak bisa terjadi secara bersamaan, maka ini adalah NA ditambah NB. 1 ditambah 2, 3. Baik, kita lanjut. Nah, ini masalah pembuka yang kedua. Ini sudah tadi ya tentang pelemparan 1 dado yang mata dadonya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kita bicarakan. Kita lewat ya. Oh, ini ada yang salah cetak, ini salah tulis. Ini mestinya B dan ini C ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini masalah yang ketiga mestinya ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada gambar seperti ini, ada masalahnya banyak lintasan terpendek yang mungkin dari P ke Q, bagaimana? Bisa nanti jalannya seperti ini, atau kalau kita lihat berapa yang horizontal,
1, 2. Yang vertikalnya 1, 2. Yang horizontal 2, vertikal 2. Lintasan terpendek itu ya berarti nanti menggunakan yang horizontalnya 2 kali, yang vertikalnya cuma 2 kali. Jadi kalau misalnya pakai jalannya ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 padahal mestinya cukup 4. 2 yang horizontal, 2 yang vertikal. Jadi yang ke sini bukan yang terpendek. Kalau kita misalkan yang ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C, D, E, F, G, maka kita bisa mencoba melakukan, sebutlah melakukan enumerasi, bisa kita lalui jalur dari P ke Q itu P ke A dulu, A ke B, B ke E ke Q. Atau P ke A ke D, D, E Q. Atau PAD GQ. Atau PC DEQ. Atau PC DGQ. Atau PCF GQ. Ada 6 cara nih. Nah, tapi sekali lagi, ini untuk kasus yang sederhana begini, dienumerasi nggak terlalu merepotkan. Ya, kita sudah dapat jawabannya 6 cara. Tapi selanjutnya kita tidak akan melakukan enumerasi. Kalau kita perhatikan, dari P ke A itu ada 1 cara. Dari P ke C itu ada 1 cara. Maka nanti kalau ke D, ke sini 1 cara, ke sini 1 cara, maka nanti kita dapatkan dari P ke D-nya ada 2 cara. Dari P ke F 1 cara. 1 jalan lurus ini. Yang ini G, dari P ke G bisa lewat D, ke D-nya ada 2 cara, ke F 1 cara, maka nanti gabungannya 3 cara. Dan yang ini yang B, ke B 1 cara juga nih. Kalau mau ke E, berarti bisa lewat B atau bisa lewat D. Lewat D-nya D, lewat B-nya 1. Maka nanti 1 tambah 2, 3 cara. Maka ke Q itu nanti 3 tambah 3 kita dapatkan 6 cara. Nah, demikian. Jadi kita bisa menggunakan tanpa melakukan enumerasi, bisa menggunakan konsep tentang penjumlahan dari jalur-jalur yang mungkin. Jadi ada 6 lintasan terpendek yang mungkin dari P ke Q. Nah, kesimpulannya aturan penjumlahan itu, jika ada satu tindakan dan tindakan lain tidak dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Tidak dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Maka tindakan pertama dapat dilakukan, kemudian tindakan pertama dapat dilakukan sebanyak M pilihan, dan tindakan lainnya N pilihan, maka terdapat M tambah N cara atau pilihan untuk memilih salah satu tindakan itu. Kalau kata tindakannya kita ganti dengan kejadian, jika ada kejadian 1 dengan kejadian 2 saling lepas, nah yang saling lepas itu yang ini, yang tidak dapat dilakukan pada saat yang bersamaan. Nah, kemudian kejadian 1-nya punya M cara dan kejadian 2-nya N cara, maka banyak cara terjadi kejadian 1 atau kejadian 2 adalah M tambah N cara. Aturan penjumlahan ini hanya berlaku untuk kejadian pilihan yang saling lepas atau saling eksklusif ya, yaitu hanya satu kejadian atau pilihan yang dapat terjadi atau dapat dipilih. Baik, kita lanjut sekarang. Ini ada bahan diskusi. Kalau Badu akan melaksanakan sholat Jumat yang bersangkutan sekarang sudah ada di Mushalla Al-Hidayah. Ternyata di Mushalla Al-Hidayah tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Sementara masjid terdekat adalah Masjid Al-Muhajirin. Nah, berapa banyak lintasan terpendek untuk menempuh perjalanan dari Mushalla Al-Hidayah ke Masjid Al-Muhajirin kalau dihitung dari 2 titik pertigaan atau perempatan sebelah dari A ke B ini ya. Nah, kita bisa membuat yang kayak tadi nih,
lintasannya di berapa banyak lintasan yang arah ke sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ininya ada 2 lintasan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, silakan dicoba ya, ini ya, diselesaikan. Kalau sampai sini ada berapa cara? Ke sini 1 cara, ke sini 1 cara, ini berarti nanti 2 cara, dan seterusnya ya. Nah, bagaimana yang ini? Badu akan berangkat ke sekolah. Badu terkadang pergi ke sekolah melalui rumah Chandra seperti ini ya, atau rumah Dodo. Rute dari rumah Chandra, rute jalan melalui rumah Chandra ada satu rute jalan melalui rumah Chandra, ada satu rute jalan dari rumah Badu ke rumah Chandra. Ini ada satu, tapi kemudian ada 3 rute jalan dari Chandra ke sekolah. Ada 3 nih, 1, 2, 3 ya. Jadi sampai sini 1, maka ke sini juga 1, maka 1 tambah 1 di sini, ini 2 jalan, ini 3 cara jalannya. Bisa ke sini 1, 2, 3 ya. Nah, sementara kalau ke rumah Dodo ada 2 rute ke rumah Dodo tuh. Bisa ke sini 1, ke sini 1. Nanti ketemu di persimpangan ini berarti 2. Nanti 2 dengan 3 sampai ke sekolah berarti bisa 5 cara. Jumlahkan tadi ya. Baik, itu. Nah, bagaimana yang ini? Perhatikan gambar mengilustrasikan jalan yang menghubungkan rumah ke sekolah. Berapa banyak rute terpendek dari rumah ke sekolah? Ya, ke sini 1, ke sini 1 berarti sampai di sini ada 2. Ke sini 1, sampai sini, terus dari sini 1 garis horizontal ini semuanya 1. Demikian juga yang vertikal ya. Satu cara. Nah, pertemuan di sini 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 kita dapat 5, ini berarti 6. Ya, ini berarti dapat 3, ini dapat 4. Ini 6, ini 10, ini 10, ini 20. Ini 15, ini 21, ini 35. 35 dengan 21 kita dapatkan 56. Nah, nanti pada saat kita sudah mempelajari kombinasi permasalahan ini, nanti bisa diselesaikan menggunakan kombinasi. Nah, untuk sementara kita coba manfaatkan pengetahuan kita tentang bagaimana menjumlah hal yang mungkin bisa kita lakukan dengan menjumlah dari permasalahan yang seperti ini. 21 tambah 35 kita dapatkan 56 ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang ini ada tantangan. Berapa banyak kata sehat yang dapat dibuat dari susunan huruf berikut? Jika menyusun kata sehat itu dapat mengikuti alur atau arah dari kiri ke kanan. Seperti ini misalnya, sehat. Atau dari kanan ke kiri, sehat. Atau dari atas ke bawah, misalnya dari sini atas 1 sehat, nah ke kiri kemudian, atau ke kiri hat, seperti itu. Atau dari bawah ke atas, sehat, atau ke sini jalurnya sehat. Nah, ada berapa banyak? Saran, coba nanti dianalisa aja berapa banyak kata sehat yang bisa kita buat di bagian yang ini. Nah, setelah kita dapatkan sekian, tentu saja nanti banyak kata sehat itu bisa juga berjumlah sama untuk di bagian yang segitiga ini. Demikian juga yang segitiga bagian yang ini. Demikian juga segitiga yang bagian yang sebelah sini. Tapi tolong diperhatikan, yang ini dihitung berapa kali, ini juga dihitung berapa kali, demikian juga yang ini ya. Jadi jangan kemudian setelah dihitung 1 segitiga yang sebelah sini langsung kali 4, hati-hati.
tidak akan dibahas di sini. Ini sebagai tantangan untuk dicoba diselesaikan secara mandiri. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke aturan perkalian. Masalah pembukanya, misalnya dari kota A ke kota P harus melalui kota A. Terdapat 2 rute dari P ke A dan 3 rute dari A ke Q. Apakah pemilihan rute perjalanan dari P ke A, sebelah kejadian pertama, mempengaruhi pemilihan rute perjalanan dari A ke Q? Kalau kita milih ke sini, apakah harus ke sini? Tidak ya, tidak boleh ke sini, boleh ke sini. Jadi jawabannya ini tidak mempengaruhi. Apa sebutan dari 2 kata seperti itu? Apa sebutan dari 2 kejadian seperti itu? Nah, pemilihan rute dari P ke A tidak mempengaruhi pemilihan rute dari A ke Q. Itu disebut kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas ini adalah terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa lainnya. Kalau kita ingat tentang pembahasan di aturan penjumlahan, jalan dari P ke A itu bisa lewat sini satu cara, bisa lewat sini satu cara. Maka nanti ke A, dari P ke A ada 2 cara. Berarti dari A ke Q sudah ada 2 cara ke sini. Atau lewat sini 2 cara. Jadi kita dapatkan 2 tambah 2 tambah 2 ada 6 cara. Tapi kita sedang membahas aturan perkalian nih. Nah, kalau kita perhatikan, banyaknya rute jalan dari P ke A itu ada 2. Banyak rute dari A ke Q ada 3. Nah, kejadian dari P ke A dengan dari A ke Q itu tidak saling mempengaruhi. Istilahnya tadi saling bebas. Nah, 2 kejadian yang saling bebas, maka nanti kejadian gabungannya dikalikan. 2 kali 3, jadi kita dapatkan 6. Jadi rute yang mungkin dari P ke Q ada 6 cara. Baik, kita lanjutkan. Aturan perkalian, jika ada M cara untuk melakukan satu hal dan ada N cara untuk melakukan hal lain, maka ada M kali N cara untuk terjadi keduanya. Kalau kita punya contoh yang sering itu misalnya kita punya baju nih. Punya bajunya itu batik, sebelah polos dan kotak-kotak misalnya. Kemudian celananya punya yang warna hitam dan punya warna biru. Nah, kalau kita akan menggunakan celana misalnya, kita punya 2 cara, yaitu menggunakan hitam atau biru. Dan menggunakan baju punya 3 cara. Baju batik, baju yang polos, atau baju yang kotak-kotak. Kalau gabungannya, kita bisa menggunakan celananya hitam, bajunya batik, celananya hitam, bajunya polos, hitam, bajunya kotak-kotak. Atau nanti biru dengan batik, celana biru bajunya polos, dan celana biru bajunya kotak-kotak. Semuanya ada 6. Kejadian memakai celana 2, menggunakan baju ada 3 ya. Kejadian gabungannya 2 kali 3. Kejadian satu hal M, 2 kejadian hal yang lain N, 3 misalnya kejadian gabungannya M kali N. Demikian ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Ada yang harus didiskusikan nih. Di sekolah kita akan mengirim delegasi siswa untuk mengikuti pertemuan pelajar se-KCD 9.
Delegasinya terdiri dari 2 siswa kelas 12, 4 siswa kelas 11, dan 3 siswa kelas 10. Dari sejumlah siswa itu dipilih pimpinan delegasi, yang terdiri dari ketua, wakil, dan sekretaris. Tapi di sini ada ketentuan, jika kelas asal ketua itu harus lebih tinggi dari kelas asal wakil dan sekretaris. Hitunglah banyak kemungkinan susunan pimpinan yang dapat dibentuk. Nah, di sini solusinya yang pertama, ketuanya misalnya dari kelas 12. Maka kemungkinan yang jadi ketuanya ada 2 cara yang ini. Dan kemungkinan untuk yang jadi wakilnya tidak mungkin dari kelas 12, yang mungkin dari kelas 11 dan 10. Jadi nanti 4 tambah 3 kita tambahkan ada 7 ya, berarti 7. Yang sekretarisnya juga tidak bisa dari kelas 12, harus dari kelas 11 dan kelas 10. Tapi sudah 1 orang jadi wakil. Sementara cuma ada 7 tadi, maka sisanya tinggal 6. Jadi nanti dari sini kita punya banyak cara untuk membuat pimpinan. Kalau ketuanya dari kelas 12 itu 2 kali 7 kali 6. Sekian ya. Nah, sekarang yang kemungkinan kedua, ketuanya dari kelas 11. Yang bisa jadi ketuanya yang kelas 11 ada 4 nih. Untuk yang wakilnya tidak mungkin dari kelas 12 dan tidak boleh dari kelas 11, harus dari kelas 10. Jadi ada 3. Sekarang juga harus dari kelas 10, ada 3 orang, sudah jadi wakil 1 orang, maka sisanya 2. Nah, berarti kita dapatkan nanti 4 kali 3 kali 2 cara kalau ketuanya dari kelas 11. Kalau ketuanya dari kelas 10, ya tidak mungkin ini. Tidak mungkin ada wakil dan sekretaris karena ada ketentuan ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil atau sekretaris. Jadi dari sini kita sudah dapatkan berapa di sini, berapa ini, jumlahkan, itu jawaban dari persoalan ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada persoalan berapa banyak bilangan antara 2000 dan 6000 yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini banyaknya bilangan ada 8 ya, ada 8 bilangan. Tapi dari 8 bilangan itu akan dibuat yang berada di antara 2000 dan 6000. Tapi ada ketentuan juga tidak ada angka yang sama. Jadi angkanya tidak boleh diulang. Maka nanti antara 2000 sampai 6000 berarti bilangnya ribuan nih. Jadi nanti ribuannya ada berapa? Yang bisa ribuan itu bisa 2000, 3000 bisa, 4000 bisa, 5000 bisa. Tapi 6000 enggak ya. Jadi hanya 4 cara nih. 4 cara. Nah, sekarang yang bisa jadi ratusannya ada berapa cara? Semuanya ada 8 bilangan, sudah disimpan 1 sebagai ribuan, maka sisanya tinggal 7 cara. Dan nanti untuk yang puluhan, ada 8, sudah disimpan sebagai ribuan 1, sebagai ratusan 1, sisanya tinggal 6. Dan yang bisa menjadi satuan, berarti nanti 5. Sehingga nanti kita dapatkan banyaknya cara itu 4 kali 7 kali 6 kali 5 cara. Berapa ya? Selanjutnya ada soal dari UM/UGM. Misalkan ada 2 jalan dari kota A ke kota B. Dari kota A ke kota B ada 2 jalan.
Dari A ke C-nya ada 4. Ada A ke C ada 4. Kemudian dari B ke C ada 2. Ini bisa saling berhubungan. Dari kota B dan C masing-masing ada 3 jalan ke kota D. Ini ada kota D, masing-masing ada 3 jalan dari B dan C. Jika seseorang dari kota A pergi ke kota D melalui B dan C, kayaknya enaknya menggunakan kata atau ini ya, menggunakan dari kota B atau C, berapa banyak cara yang dapat ia tempuh. Nah, dari A bisa ke B, dari B bisa langsung ke D nih. Tapi bisa juga lewat C dulu, baru C ke D. Dari A ke B ada 2 cara, dari B ke D ada 3 cara, dari B ke C ada 2, dari C ke D ada 3. Maka dari A ke ABD ini berarti nanti 2 kali 3 saja gitu, 6 ya. Kalau ABCD 2 kali 4 kali 3 cara. Nah, silahkan dihitung ya. Kemudian bisa juga bukan dari A ke B dulu tapi A ke C. AC, kemudian baru ke B, baru ke D. Atau dari C langsung ke D. A ke C ada 4 cara, C ke B-nya 2 cara, B ke D-nya ada 3 cara. Dan C ke D langsung ada 3 cara. Berarti ACBD 4 kali 2 kali 3, ACD 4 kali 3. Totalnya jadi berapa? Silakan dihitung sendiri ya. Nah, ada tantangan nih. Dari huruf A, E, H, S, T dapat dibuat 120 kata. Jika 120 kata itu disusun secara alfabet, pada urutan keberapa kata sehat itu adanya. Nah, kalau akan membuat kata dari A, E, H, S, T, bisa dimulai dari A dulu nih. A, E, H, S, T, atau A, E, H, T, S, dan seterusnya. Ada berapa banyak? Tidak akan dihitung di sini, bagian Anda nanti ini. Kemudian, bisa saja huruf pertamanya bukan A tapi E. E, A, H, S, T, E, A, H, T, S, dan seterusnya. Nanti ada berapa banyak. Kemudian bisa juga mulai awal hurufnya H, H, A, E, S, T, H, A, E, T, S, dan seterusnya. Dan nanti baru dimulai dari dari S, S, A, E, H, T, nanti S, A, E, T, H, nanti ada saatnya kita dapatkan S, E, H, A, T. Nah, ini di urutan keberapa kata sehat ini? Nah, silakan ini sebagai tantangan. Kalau diurut semuanya ada 120, tapi kita sedang belajar kaidah pencacahan. Harapannya melakukan enumerasi itu bukan yang mesti kita lakukan. Kita bisa menggunakan pengetahuan kita dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Hitung yang ini ada berapa cara, ini ada berapa cara, ini berapa cara, sampai sini ada berapa cara. Jadi nanti di posisi ini itu urutan keberapa. Tidak mesti harus diurutkan sampai 120 kata itu untuk menentukan di mana posisi sehat. Baik. Ada pelajaran lain dari tantangan tadi. Untuk menyusun 5 huruf berbeda dari huruf A, E, H, S, T itu, banyak cara untuk menyimpan huruf di huruf yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Itu di urutan ke-1 ada bisa 5 cara. Bisa A, E, H, S, T 5 cara. Satu huruf sudah disimpan, maka di huruf keduanya ya tinggal 4. 5 dikurangi 1. Di huruf ketiganya tinggal 3, huruf keempatnya tinggal 2, huruf kelimanya 1. Jadi
Dari huruf A, E, H, S, T itu dapat dibuat kata sebanyak 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 120. Nah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu penulisannya bisa dinyatakan dengan notasi 5 faktorial. 5 tanda seru. 5 tanda seru. Nah, 5 tanda seru ini dibacanya 5 faktorial. Nah, simbol faktorial seperti ini akan kita gunakan nanti pada pembahasan di permutasi dan kombinasi. Nah, kita coba mengenal sedikit tentang faktorialnya. Ada definisi bahwa kalau 0 faktorial sudah didefinisikan 1 dan 1 faktorial juga 1. Nah, sementara kalau n-nya lebih dari 2 atau sama dengan 2, tapi syaratnya bilangan asli, n faktorial adalah n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai kita dapatkan 2 kali 1. Jadi kalau misalnya ada 3 faktorial tambah 4 faktorial, 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ditambahkan, tambahkan ya berarti ini 6, ini 24, kita dapat 20. 5 faktorial kali 2 faktorial, ya 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, tadi sudah dihitung 120, 2 faktorialnya 2. Jadi kita dapatkan 240. Kalau ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Nah, ini bisa kita tuliskan 5 faktorial ini 5 kali 4 kali 3 faktorial. Tidak mesti harus lengkap 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, biar nanti ini bisa langsung dilakukan operasi yang lebih sederhana. Jadi kita dapatkan 5 kali 4 sama dengan 20. Kita lihat, ini ada soal misalnya seperti ini, 11 faktorial dikurangi 10 faktorial dibagi 9 faktorial adalah berapa? 11 faktorial itu berarti 11 dikalikan 10 faktorial. Kemudian nanti dikurangi 10 faktorial dibagi 9 faktorial. Kita dapatkan berarti nanti 11 kurangi 1 dikalikan 10 faktorial. Ini 11 kurangi 1 itu 10 faktorial ya. Jadi nanti kita dapatkan 10 faktorialnya 10 kali 9 faktorial nih. Dibagi 9 faktorial. Nah, kita dapatkan berarti 10 kali 10. Bagaimana hasil dari 15 faktorial kurangi 14 faktorial dibagi 8 faktorial kurangi 7 faktorial? Ini berarti sama dengan nanti 15 dikalikan 14 faktorial dikurangi 14 faktorial dibagi tadi ya 8 kali 7 faktorial kurangi 7 faktorial. Angkanya agak mirip nih. 15 kurangi 1 14 faktorial dibagi nanti 8 kurangi 1 7 faktorial ya. 15 kurangi 1 14, 8 kurangi 1 7, 14 dibagi 7 2 ya. Nah, yang 14 faktorialnya berarti 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Di sini ada 2 dikali 2 ya. 7 faktorialnya saling menghilangkan, jadi kita dapatkan jawabannya. Yang nomor 3 ini sebagai latihan saja, dan nomor 4 juga demikian. Untuk pertemuan sekarang, pembahasan tentang kaidah pencacahan, bagian aturan penjumlahan dan perkalian dicukupkan.